Udah tahu belum? Dalam film The Menu, Tonight it'll be our pleasure to feed you. John Leguizamo yang memerankan Georgie Diaz, aktor film action yang masa jayanya sudah lewat tapi masih seperti di puncak kejayaan, ternyata penampilannya berdasarkan aktor ternama Steven Seagal. Dalam wawancara, John mengatakan bahwa ia mencontoh Steven Seagal karena ia pernah bermain film dengannya di Executive Decision, dan memiliki pengalaman buruk sehingga menurutnya Steven bukan orang yang baik dan seorang pembuli. Udah tahu belum? Dalam film Avengers Endgame, Tony Stark berhasil memecahkan time travel atau perjalanan waktu, setelah mendapat inspirasi dari fotonya bersama Peter Parker yang memegang piagam terbalik. Sehingga kemudian Tony menjalankan simulasi terbalik, yang ternyata sukses. Udah tahu belum? Dalam film Pokemon Detektif Pikachu, I know you can't understand me. Ketika Tim dan Pikachu menemukan rekaman di lab, disebutkan bahwa Mewtwo kabur dari Kanto 20 tahun yang lalu. Hal ini sama dengan jarak dari film pertama Pokemon, yakni berselang 20 tahun dari film ini, yang juga menampilkan Mewtwo. Udah tahu belum? Dalam film Thor Ragnarok, ada callback ke film pertama Avengers. Saat Thor ingin mengaktifkan pesawat, ia mencoba beberapa nama untuk pengenalan suara. Dan berhasil setelah ia menyebut Point Break. Welcome, Point Break. Karena itu adalah panggilan Tony Stark kepada Thor saat bertemu dalam film The Avengers. No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. Point Break sendiri adalah referensi film tahun 1991, di mana karakter utamanya berparas mirip Thor dengan rambut pirang dan panjangnya. Udah tahu belum? Dalam film Cloudy with a Chance of Meatballs, ketika badai makanan melanda, setiap presiden kecuali Abraham Lincoln di Gunung Rushmore terlihat terkena pahi persis di mukanya. Sedangkan Abraham Lincoln terkena pahi dari belakang. Sama seperti kematiannya yang ditembak dari belakang kepalanya. Udah tahu belum? Dalam film Avengers Endgame, di adegan support group pasca kejadian Thanos, salah satu pesertanya adalah Jim Starlin. Dia adalah pencipta karakter Thanos di komik Marvel. Selain itu ada juga Joe Russo, yang merupakan sutradara film ini. Udah tahu belum? Dalam film The Amazing Spider-Man 2, salah satu karakternya yaitu Dr. Kafka, terinspirasi dari tokoh asli. I'm Dr. Kafka. J.M. DeMatteis membuat karakter Dr. Kafka dalam komik berdasarkan teman sekaligus konselornya, yaitu Frida Kafka yang merupakan seorang hipnosis terapeutik. Berbeda dari di film yang digambarkan sebagai seorang antagonis yang melakukan percobaan terhadap Electro, dalam komiknya, Dr. Kafka adalah seorang psikolog yang juga berteman baik dengan Spider-Man.